Cendrawasih, kembali lagi bersama saya Serka Kuat Helga Maria Udam yang akan menemani program podcast Cendrawasih kali ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber jauh-jauh dari Papua Selatan. Dan langsung saja kita sapa, di sini sudah ada bersama kami Komandan Batalion 757 Gupta Fira. Kami persilahkan kepada Komandan untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Silakan Komandan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Jadi kalau untuk nama saya Derek Rumbino ya, Derek Rumbino. Kemudian asal saya sudah jelas ya, artinya dari kulit, kemudian dari rambut ya. Yang jelasnya dari Biak, dari Papua. Kemudian kalau untuk status saya sudah berkeluarga, ya, berkeluarga. Istri saya kebetulan karena saya dinasnya di Sulawesi, ya istri saya aslinya dari Sulawesi ya, tepatnya di Kabupaten Tanah Toraja. Anak saya satu. Kalau untuk orang tua ya ibu saya orang Sentani dan bapak saya orang Biak. Oh, siap, makan Sentani berarti. Iya, betul. Siap izin. Baik Komandan, mohon izin Komandan untuk berdinasnya izin. Untuk saat ini ya saya sebagai Komandan Batalion 757 Gupta Fira di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Siap. Nah, kalau boleh kami tahu Batalion 757 Gupta Fira itu dia bermarkasnya di mana izin Komandan? Kalau untuk Batalion 757 ya, kalau markasnya itu tepatnya saat ini di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Ya, itu sekitar 15 kiloan lah dari pusat kota Merauke. Kemudian juga ada 2 kompi yang terpisah itu tepatnya di distrik Mopa ya, itu kompi A dan kompi B. Siap. Ya. Baik, mohon izin Komandan, bagaimana dengan kondisi di wilayah Kabupaten Merauke sendiri, di kota Merauke sendiri, dengan adanya ketahanan pangan nasional ini Komandan izin? Ya, terus terang ya, jadi kalau untuk satuan sendiri, kalau untuk di Kabupaten Merauke, kita Batalion 757 memang sempat kita terlibat secara langsung dengan program nasional khususnya ketahanan pangan untuk optimalisasi lahan. Jadi memang kami ada beberapa personel yang kami libatkan untuk mendukung pemerintah daerah, mendukung program dari pemerintah. Siap. Baik, mohon izin Komandan mungkin bisa menceritakan sedikit kepada sahabat-sahabat podcast tentang perjalanan Komandan dari mulai mendaftar masuk TNI Angkatan Darat. Silakan Komandan. Ya. Baik ya, kalau untuk perjalanan saya sebenarnya kalau dari kecil ya, saya mulai dari kecil ya. Kebetulan saya ini kan tinggalnya ini di dekat kompleks tentara ya. Kalau rumah orang tua ya memang masa kecil saya itu di samping Koramil Kota ya, Koramil Kota Jayapura ini kebetulan di situ. Tapi orang tua saya bukan tentara ya, orang tua saya guru. Dan saya memang masa kecil saya di sana dan saya sering bermain karena saya sering bermain juga dengan anak-anak tentara. Di situ saya melihatlah bagaimana seorang tentara yang pada saat itu di Koramil kemudian. Jadi kemudian saya sekolah juga dekat juga. Kebetulan saya alumni dari SMP yang punya Yayasan Kartika, yaitu di SMP kalau dulu disebutnya itu SMP Persit. Kalau sekarang itu SMP Kartika ya, SMP Kartika. Kemudian saya sekolah di SMA Negeri 3 di Buper. Setelah itu ya, setelah saya selesai SMA, pada saat itu masih kelas 3, saya langsung daftar menjadi Taruna Akwil. Kebetulan waktu itu ada dari sosialisasi dari Ajen. Kemudian saya mengikuti pendaftaran. Setelah begitu pendaftaran ya, puji Tuhan, saya tidak sempat menganggur atau begitu. Selesai SMA langsung masuk menjadi seorang taruna ya, taruna di Magelang. Mengikuti pendidikan sampai dengan saya masuknya tahun 2002 ya, pendidikan taruna. Kemudian 2005 puji Tuhan saya juga lulus bersama dengan teman-teman. Kemudian ya setelah itu saya dinas pangkat Letnan 2, saya berdinas di Kodam, sekarang Kodam 14, kalau dulu Kodam 7 Wirabana ya, sekarang Kodam 14. Mulai masuk di batalion. Ya, saya masuk di batalion Batalion 726. Batalion 726 mulai dari Danton, kemudian
menjabat sebagai seorang perwira staf, kemudian jadi danki. Setelah itu saya sempat berdinas di Balakdam di Kodam Hasanuddin, waktu itu di Jasdam. Terakhir saya jadi Kajasrem di Mamuju, Sulawesi Barat. Setelah itu saya saya sekolah lagi lanjutan perwira, kemudian saya berdinas di Kodam Kaswari. Ya, Kodam Kaswari ya. Papua Barat. Ya, betul, Papua Barat. Saya berdinas di sana di staf Intel. Setelah itu saya mengikuti pendidikan Sesko angkatan, kemudian dari Kodam Kaswari saya pindah ke Kodam Cendrawasih. Jadi Kodam Cendrawasih sempat dinas di Rindam, ya, sempat di Rindam, kemudian ke staf teritorial di Kodam sebagai Pabandia, dan puji Tuhan saat ini saya menjabat sebagai Komandan Batalion 757 Gurtavira. Siap, luar biasa sekali perjalanan karir yang sangat panjang izin Komandan. Nah Komandan, pada saat Komandan daftar ini menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat itu apakah dipungut biaya izin Komandan? Terus terang pada saat itu ya memang tidak ada istilah pungut biaya, dan mungkin ya sampai sekarang pun juga tidak ada pungutan biaya ya. Jadi pada saat saya mendaftar itu, bahkan saya ke sana itu mendaftar di Aceh itu tidak ada istilahnya untuk pungut biaya itu, ya tidak ada. Tidak ada. Ya, sampai dengan pendidikan sampai selesai seperti itu. Berarti tidak dipungut biaya, Iya, gratis. betul. Gratis, memang gratis. Siap. Baik, pada saat Komandan dinyatakan lulus dari perwira di Magelang izin, bagaimana tanggapan keluarganya Komandan izin, sama teman, sahabat gitu Komandan izin? Ya, kalau untuk keluarga jelas ya. Bapak saya, ibu saya, saudara-saudara itu semuanya yang pastinya bangga ya, mereka bangga sekali. Karena memang ada satu prinsip yang saya ambil dari didikan orang tua saya, karena orang tua saya ini guru ya. Jadi didikan dari orang tua saya mengatakan bahwa anak-anak ini harus lebih pendidikannya daripada orang tua, artinya pekerjaannya lebih ya. Makanya pada saat saya menjabat saya jadi taruna, kemudian saya sudah digaji oleh negara, bahkan orang tua saya nangis. Karena apa? Nangisnya karena gajinya selama berapa puluh tahun itu tidak begitu besar daripada pada saat saya dilantik. Betul. Itu sudah menyamai semua. Orang tua saya, seperti itulah kira-kira. Siap, izin. Baik Komandan, dari tadi kan Komandan sudah menceritakan perjalanan karir Komandan selama berdinas di TNI Angkatan Darat. Nah, yang mau saya tanyakan sekarang ini kan Komandan sudah menjabat sebagai Danyonif 757 Gurtavira. Nah, bagaimana cara Komandan untuk memotivasi anggota agar semangat dalam bertugas izin Komandan? Ya, baik ya. Jadi kalau untuk saya sebagai komandan batalion itu, Danyon itu adalah merupakan seorang pemimpin yang berada di lapangan ya, berada bersama-sama dengan anggota ya. Tentunya dalam setiap kegiatan ya, saya harus bersama-sama dengan anggota. Saya harus bisa menjadi seorang kakak, menjadi seorang bapak, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teman bagi mereka lah, seperti itu. Jadi saya memberikan motivasi kepada mereka juga ya. Tentunya saya tidak ambil contoh jauh-jauh ya, contoh dari diri saya sendiri, bagaimana saya memulai perjalanan karir saya dari awal sampai dengan saat saya berada bersama-sama dengan mereka saat ini ya. Terutama khususnya ya untuk anak-anak kita, anak-anak Papua. Jadi saya memotivasi mereka bahwa bagaimana mereka lihat ini loh, saya sebagai orang Papua juga saat ini ya saya bisa gitu kan. Jadi ya saat ini mereka juga harus paling tidak bisa lah seperti saya, seperti itu. Betul sekali. Orang asli Papua itu banyak nih yang jadi jenderal di lingkungan TNI. Nah, yang mau saya tanyakan di sini tuh, ada berapa orang asli Papua yang sudah jadi jenderal atau perwira tinggi di lingkungan TNI Angkatan Darat, izin Komandan? Iya. Kalau untuk jenderal di lingkungan TNI memang dari Angkatan Laut, Angkatan Udara banyak ya. Kemudian di Angkatan Darat sendiri juga ada contohnya seperti ya almarhum Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab ya, kemudian Letnan Jenderal Ali Bugra, kemudian Letnan Jenderal TNI Wayangkau, kemudian Brigjen saat ini masih aktif ya, Brigjen TNI Wempi Ramandai. Mungkin masih banyak lah senior-senior kita yang ya mudah-mudahan artinya ya kami doakan supaya mengikuti jejak-jejak ya. Program dari pemerintah pusat izin. Nah, bagaimana itu tanggapan Komandan izin khususnya di Kota Merauke izin tentang adanya makan bergizi gratis? Ya, kalau menurut saya tanggapan saya sebagai komandan batalion ya. Kalau untuk di Kabupaten Merauke saat ini memang sudah ada program itu sudah berlangsung ya, dilaksanakan dari Korem, kemudian dari dari Kodim ya, Kodim Merauke sendiri. Ya, jelasnya tanggapan saya sebenarnya ini sangat baik ya, program pemerintah itu
sebenarnya sangat baik dan kita harus mendukung ya. Kemudian tujuan sebenarnya dari makanan gratis ini kan ada beberapa lah tujuan yang sangat positif ya. Yang pertama mungkin meningkatkan kualitas hidup bagi anak-anak. Karena kita ketahui sendiri anak-anak ini kan mereka pergi sekolah itu kan orang tuanya ada yang dalam, maksudnya mereka tuh orang tuanya tuh ada yang mampu, ada yang tidak mampu ya seperti itu. Jadi dengan adanya makan gratis ini mereka juga dapat makanan bergizi lah di sekolah ya. Seperti itu. Kemudian ya juga mungkin mereka juga punya keinginan, wah saya harus pergi ke sekolah ini kan, seperti itu, saya harus pergi ke sekolah karena di sekolah itu ada makanan yang, makanan yang bergizi lah seperti itu. Siap. Dengan seperti itu kan paling tidak ya kualitas kecerdasan mereka juga pasti ya, bertambah seperti Betul, itu. Komandan. Ya. Baik, untuk keterlibatan dari Batalion 757 sendiri, izin Komandan. Ya kalau untuk keterlibatan untuk saat ini memang kita hanya baru menyiapkan beberapa titik karena itu memang petunjuk dari Komanda Atas beberapa titik untuk penyiapan untuk dapur untuk masak untuk makanan gratis ya. Makanan bergizi gratis ini seperti itu. Jadi ada beberapa titik yang sudah kita siapkan baik di Mayon Semangga, kemudian di 2 kompi yang terpisah. Memang harus dalam tahap, artinya kita penyiapan lah untuk kalaupun nanti ada dukungan dari Komanda Atas ya segera kita laksanakan. Berarti memang sudah disiapkan ya, memang kita dari sudah siapkan batalion. beberapa titik lah untuk ini. Memang terbaik batalion. Siap. Ya Komandan mungkin bisa sampaikan pesan-pesan ini kepada kita punya saudara-saudara di Papua yang pemuda-pemudi, izin untuk, kan di sini kan dikenal dengan minuman keras, izin Komandan, sama narkoba. Mungkin Komandan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada mereka, izin Komandan. Ya, pesan-pesan saya untuk pemuda-pemudi yang khususnya anak-anak asli Papua ya. Kalau istilahnya untuk mau jadi TNI tentunya harus ada persiapan artinya dari segi fisiknya, kemudian dari segi kesehatannya. Kita ketahui bahwa di Papua ini ya sebenarnya bukan adat juga ya, bukan adat yang orang asli Papua itu minum keras, sebenarnya itu bukan ya. Itu hanya terpengaruh dengan lingkungannya. Jadi paling tidak ya sebelum menjadi seorang mendaftar menjadi seorang TNI ya harus siapkan diri dengan kesehatan, kemudian fisik. Ya hindarilah minuman-minuman keras, kemudian penyalahgunaan narkoba ya seperti ganja atau mungkin ya, kalau kita lihat sekarang anak-anak muda kita yang kecil-kecil aja udah terlibat dalam narkoba ya, ganja. Kemudian yang paling gampang ya itu Lema-ibon. Siap, betul sekali itu sering saya lihat izin Komandan. Ya, pesan-pesan saya seperti itulah, paling tidak harus menyiapkan diri lah. Ya, artinya ya kita juga bisa lah, bukan hanya ya saudara-saudara kita yang lain, tapi ya kita juga harus bisa seperti itu. Betul sekali. Karena narkoba, minuman keras itu sangat merusak diri sendiri. Siap. Baik Komandan, mungkin bisa menyampaikan harapan untuk Batalion 757 Gustafira, izin. Ya, untuk anggota saya semuanya yang berada di Batalion 757 ya paling tidak sekarang kita tetap semangat, kemudian kita tetap kompak dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung tugas pokok daripada satuan itu sendiri. 757 membara. Siap. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Komandan yang sudah berkenan hadir di ruangan podcast Cendrawasih. Mohon izin, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, izin Komandan. Saya Serga Koat Helga Maria Uda, mohon izin pamit undur diri dan sampai jumpa dalam program podcast Cendrawasih selanjutnya.